adalah yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Menjadi imam taraweh. Tujuannya apa? Menyiapkan generasi. Jangan jadi imam ini mental, lawan harus suah. Biar mental jadi, nah bahkan kayak ini biasa jadi mental. Pas pemulaan jadi imam, deder ya. Ada yang gampang kan orang pemulaan jadi imam. Ulun juga pemulaan jadi imam, bibir bergerak seorang. Pemulaan jadi imam, tuh tohoknya mareng tatap bergerak. Pemulaan jadi imam, tuh. Mungkin ada rancak di tes, ada awal biar karena biasa. Ulun ada bisi keguruan, nang kopiah jimeng nang irang tuh, nang kayak kopiah ading nih. Kan dipasangnya di kepala, dibeliau di kepala. Jadi imam subuh Jumat pertama kali baca alif lam mim tanzil as-sajdah tuh. Iya nang kopiah ini pacol bahasa. Awak mah. Pacol kopiah tuh bahasa lagi. Itu pertama kali jadi imam. Amun kada dibiasakan, dia kada mau bisa. Kan makanya didukung lah bila ada nampak tuh, oh ini berpotensi bisa jadi imam, maju kan, biar di sembahyang sunat aja kayak taraweh itu kan, oh digilir melatih mentalnya, mentalnya bukan sudah dilatih bisa mau jadi kan, lagi naik mahubah tuh, bila mental mina lama, nyata tumbuk betis kan, maka genjok mau menghantar, maka nang mimbar wah ini gede-gede tongkatnya. Nah tongkatnya aja nah kayak ini nah, kada genggam memacak, tahan pakai cak. Memintal kali jadi apa? Alhamdulillah. Kira orang kan nangis ini kayak meresapi bukan bacaannya. Oh pada itu nah buruk uang tak tumpuk. Mana udah buruk uang tak tumpuk mau pulang. Alhamdulillah nasib. Minta kan jadi gede berkembangan biar ya Pak, makanya rancang ini dilatihnya. Punya orang gugup tuh biar orang gugup nih lah, orang gugup biar hafal, biar bisa mun gugup salah jawab. Layak, padahal hafal bisa. Mana kami itu bayang Jumat sampai dia sudah kawan juga. Bujur kan tak? Ada kalau disebut istana bercanda kayaknya. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير لك من الأولى. Kamu Abu Talib cerita layak kawan dua yang kita pada jadi khairul laka min al-ula. Terus sini wala sawfa yawaqin. Ganjil bacaan ni surah Safi sekarang dua hanya padahal apa agama para asatid wa asatidah, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan kita sabarataan selalu dan selalu di dalam rahmatnya Allah, selalu dan selalu kita di dalam lindungannya Allah. Mudah-mudahan kita sabarataan dicatat oleh Allah sebagai hamba yang diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa berkumpulan di dalam ini masjid. Semuanya adalah berkat nikmat Allah dan berkat baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga salawat dan salam
selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian rahimakumullah, teringat satu kejadian di dalam sejarah hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad pernah memiliki sebuah cincin yang bertuliskan kalimat Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, bacanya dari bawah ke atas, Muhammad Rasulullah. Cincin baginda Nabi terbuat min warid. Min warid. Warid itu apa artinya? Daripada warid. Warid, warid bahasa Arab dan bahasa kita lain. Warid itu maknanya perak. Cincinnya Nabi kita Muhammad terbuat daripada perak. Cincin ini selalu dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, terlebih dulu kita bahas, ini merupakan salah satu contoh sunnah dari baginda Nabi. Rasulullah itu banyak melakukan gawian-gawian sidin, yang itu semuaan jadi sunnah. Dan sunnah itu ada 3. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah taqririyah. Sunnah qauliyah, apa-apa yang disambat Nabi itu jadi sunnah. Sunnah fi'liyah, apa-apa yang digawi oleh Nabi. Sunnah taqririyah, walaupun Nabi kada berucap, Nabi kada memperbuat, tapi sahabat memperbuat, Nabi membiarkan. Itu taqririyah namanya, ketetapan daripada Rasulullah. Di antara yang diperbuat oleh Nabi kita, Nabi memakai cincin. Maka ini menjadi sunnah bagi kita bercincin. Sunnah bercincin. Rasulullah cincinnya bertulisan Muhammad Rasulullah. Sahabat yang lain ada yang bertulisan di cincinnya kafa bil mauti wa'idha. Cukup kematian itu jadi nasihat. Ada nama cincin itu punya tulisannya. Jadi bila taitihi cincin ingat mati. Taitihi cincin ingat mati. Kalau Sayyidina Husain cucunya Rasulullah, cincin beliau bertuliskan likulli ajalin kitab. Bagi tiap-tiap ketentuan sudah ada tulisan. Itu tuh artinya muntah dapat hidup ini kayak apakah nasib. Ingat ini bahwa ini sudah catatan dari Allah. Jaffal qalam. Tentanya tuh pulpennya sudah kering. Tulisannya ini sudah kering. Kenapa dirubah lagi? Mau hidup jadi orang miskin, mau hidup jadi orang sugih, berataan ini merupakan keputusan takdir Allah Ta'ala. Menbecincin tulisannya nanti itu ingat dasar nasibku nanti ini. Terima lagi. Jarum lagi nanti lah. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Terang. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Miskin jangan bersedih, nang sugih jangan bangga, jangan membusungkan dada. Berkat ujian nang dipandang Allah bukan miskin, bukan sugih, tapi yang mana yang takwa, ini yang paling harap. Nah, membaca cincin kayak Sayyidina Husain tadi, pasti ingat bila melihat di cincin, oh ingat inilah kehidupan, sudah ada ketentuan dari Allah. Orang-orang dulu memakai cincin, nah kita sekarang pun bercincin juga, ulah hai cincin, tukar hai cincin. Nah, lalakian haram memakai
emas. Jadi lelakiannya yang pakai selain daripada emas. Amin warik tadeh, daripada perak. Ini sunnah. Sunnah. Nah, ketika Rasulullah bercincin, ketika baginda Nabi hendak meninggal dunia, tiba-tiba cincin itu diserahkan oleh baginda Nabi kepada Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Waktu Nabi hendak meninggal dunia, Nabi menyerahkan itu cincin kepada Sayyiduna Abu Bakar. Abu Bakar, ini cincin, tolong ikam pakai. Dipakai oleh Sayyiduna Abu Bakar. Meninggal baginda Nabi Muhammad, Abu Bakar sudah memakai cincin baginda Nabi. Ini cincin, kata para ulama, merupakan isyarat kekhalifahan itu akan diambil atau diamanahkan kepada Abu Bakar Siddiq. Jadi cincinnya Rasulullah ini menjadi simbol kekhalifahan. Siapa yang berhak memimpin umat Islam, itu dapat cincinnya baginda Nabi. Ketika baginda nak meninggal, diunjuklah cincin itu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, tatkala Sayyidina Abu Bakar sudah dapat cincin, bujur, beliau pun jadi khalifah. Ketika cincin Rasulullah itu masih ada di tangan Abu Bakar Siddiq, kepemimpinan Abu Bakar luar biasa. Kendalanya pun kada seberapa. Nyaman artinya masih. Abu Bakar pun hendak habis umur beliau mengamanahkan cincin itu kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Umar, aku rasa ikam yang paling cocok pakai cincin ini. Ini cincin warisan daripada Rasulullah. Diunjuk ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memimpin kaum muslimin. Tatkala meninggalnya Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar naik jadi khalifah. Beliau memimpin. Itu di tangannya Sayyidina Umar ada cincin Nabi kita Muhammad SAW. Dipimpin oleh beliau, Masya Allah, masyarakatnya makmur. Semuaan masyarakat merasakan keadilan dari khalifah. Ini kan yang paling terkenal adil memimpin itu Umar bin Khattab. Siapapun kadang-kadang bulu apa? Ada begendum sedikit. Pokoknya ditegakkan keadilan oleh Umar bin Khattab. Dan raja kita dengar kisah yang masyhur dari Sayyidina Umar. Itu kan di Mesir kejadian ada gubernur Mesir namanya Ammar bin As. Ammar bin As bisi proyek hendak maulah satu bangunan tapi memerlukan tanah yang luas. Di tanah itu ada rumah orang Yahudi non-Muslim. Ketika itu karena ini memang tanahnya diperlukan luas, Ammar bin As mengatakan ini rumah kita harus negosiasi dengan ampunnya. Akhirnya terjadi negosiasi. Pandir. Kesimpulannya ujar Yahudi, aku kada mau. Pokoknya rumahku ini kada boleh digusur. Siapapun nah hendak kada kawa digusur. Kada jadi gubernur kami ganti rugi. Biar diganti tetap rugi. Raja ganti rugi biar ganti tetap rugi. Kada, pokoknya kada. Haji gubernur kada bisa. Ini lokasinya, ampun pian ini masuk jalur hijau nih nih. Tahu pak? Ini kena gini nih. Oh kada, ini rumah-rumah bersejarah. Kada boleh hancur. Pian siapa? Pian cuma gubernur. Atasan pian masih ada. Khalifah. Aku laporkan pian ke khalifah. Woi, Ammar bin As. Wah negra. Laporan ke Sayyidina Umar. Ada nih dia pian. Tulak ke Madinah itu malah perangan. Dasar tulak mulai Mesir berjalan tulak ke Madinah. Jalan gratis sampai di Madinah, cacarian. Di mana istananya Umar bin Khattab? Dia jalan istananya Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ada di istana. Presiden kada ada di istana. Sederhana hidupnya. Bahkan di dalam sejarah disebut Sayyidina Umar jadi presiden pernah kada kawa menukarkan anak baju anyar. Jadi presiden dia terutang. Jadi presiden kada berduit. Ya bagi saya. Presiden kada berduit. Adalah pada kita kata.
Ya. Ini presiden kalau berduit kasihan, hari hendak ada rayanya anak nangis, abah ada kenong-kenong ulun baju hanyar. Presiden Umar belum gajian ya Pak. Ayo anu diambil gajian berdahulu, datang itu bendahara negaranya zaman itu orang yang paling warak urusan halal haram, namanya Muaz bin Jabal. Ya orang yang paling warak, paling alim urusan halal haram. Muaz, kawakah ulun mengambil gajian berdahulu? Stop ya Muaz. Umar ulun minta. Sayyidina Umar. Siapa nawanin Sayyidina Umar? Hantu juga pikir Sayyidina Umar. Datang ke Muaz bin Jabal, kawalah ulun mengambil gajian berdahulu. Stop ya Muaz. Siapa nama menjamin dia hidup sampai tanggal dia gajian? Karena Sayyidina Umar. Jujur di Sayyidina Umar. Siapa menjamin hidup sampai tanggal itu? Nah kalau pian kada kawan menjamin, kada boleh mengambil gajian berdahulu. Boleh presiden. Bayangkan, coba aja kawahinnya. Lain urusan. Gajian ambil berdahulu. Kada bisa Pak. Mana nikah kan aku? Oh yang ini itu dari lain kisahnya. Ini lain jawabannya. Allah jawaban gila. Nah ketika itu Sayyidina Umar pun bertemuan dengan orang tadi. Ya Allah, waktu bertemuan dilaporkan, wahai Khalifah, rumah ulun hendak digusur oleh Gubernur Amr bin As. Tolonglah biar tegakkan keadilan bagi ulun. Ulun ini memang bukan orang muslim, tapi ulun mohon keadilan biar, karena ulun berdiam di wilayah kekuasaan biar. Tolonglah banyak Khalifah. Ya, Umar bin Khattab, tolong carikan tulang. Bingung Yahudi. Orang minta keadilan jawabannya tulang. Bingung, jangan tanda tangan kah? Kan ada jawabannya tulang jawabannya. Ada karena disuruh ambilkan tulang, cari tulang di wadah sampah, ada tulang onta. Sini di sini Umar. Tulang itu diambil, digores beliau pakai ujung pedang. Set, digores. Tulang itu tadi. Ini tulang, tolong serahkan kepada Gubernur Mesir. Ulun minta keadilan, wahai Khalifah. Ya, tulang jawabannya di sini. Ada mengerti Yahudi? Apa kisahnya? Ya sudahlah. Ngarannya awak nih orang kampung, tapi mengerti bahasa pemerintahan. Ya sudahlah. Akhirnya bulik ke Mesir. Wahai Gubernur, ulun hanya datang di Madinah. Tidaklah di Gubernur, takjub ya, benar kan? Apa oleh-oleh dari Sayyidina Umar? Adakah pesan aku? Ada, nih tulang. Bingung Gubernur melihat tulang. Sekali mengikuti melihat ada goresan pedang, menggeter sekalinya. Mengikuti tukang geter, geter tangan. Apa kisahnya Yahudi makan geter ini tangan? Aku mau mulai Madinah, apa-apa. Si dia mengikuti geter, sekalinya menggeter tangan. Wahai Gubernur, ulun nama takon, kenapa kisahnya biar makan geter tangan mengikuti itu? Kau udah tahu juga Gubernur. Gara-gara kau orang tulang. Pas aku ketunggangannya. Dah Yahudi. Ulun kadang ngerti kisahnya. Ini bahasa pemerintahan ini. Ulun kadang ngerti deh. Wong cilik itu kadang ngerti. Tolonglah jelaskan apa artinya. Kamu pernah tahu kan? Ya Gubernur Mesir. Itu goresan pedang dari Sayyidina Umar artinya, hei Amr bin As, tolong engkau bersikap adil dan lurus seperti lurusnya goresan pedangku ini. Tapi kalau engkau tidak bisa adil, tidak bisa lurus, maka lehermu yang akan kuluruskan dengan pedangku. Jadi Yahudi cucok kan. Pesan-pesannya tuh gak panjang mati seorang itu deh. Ya dah aja Amr bin As kayak ini kejadiannya, kita stop proyek gagal, kita pindah cari tanah yang lain. Akhirnya kada jadi. Ini zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Keadilan itu luar biasa dia. Kada pandang bulu, kada non muslim dia tetap mendapatkan haknya sebagai warga negara. Itu hebatnya di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, tatkala Sayyidina Umar bin Khattab rasa-rasa beliau hendak meninggal dunia, beliau pun menyerahkan cincin warisan daripada Rasulullah kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Diserahkan kepada Sayyidina Utsman.
Karena lawas Sayyidina Umar pun meninggal dunia, mati syahid lah, tahatan sembahyang itu ditikam dari belakang. Ketika cincin sudah berada di Sayyidina Utsman naik jadi khalifah. Nah, di zaman Sayyidina Utsman inilah cincin Rasulullah itu hilang. Warisan turun-temurun dari Nabi Muhammad ke Abu Bakar, ke Umar bin Khattab, ke Utsman bin Affan, sampai di sini cincin Nabi hilang. Kisahnya tuh Sayyidina Utsman mondar-mandir di sumur. Berdiam sambil berjalan, meleleh-leleh. Rupanya cincin ini longgar. Akhirnya tergugur. Tak gugur ke dalam sumur, namanya sumur Aris. Gugur ke dalam sumur. Sudah gugur, langsung Sayyidina Utsman memerintahkan kepada prajurit untuk menguras itu sumur sampai kering, supaya dapat cincinnya Nabi Muhammad. Ternyata apa yang terjadi? Cincin Nabi kita Muhammad sama sekali tidak ditemukan. Mulai zaman Sayyidina Utsman, cincin Nabi sudah tidak ada lagi. Ketika zaman Sayyidina Umar, cincin Nabi ada, negara dan umat muslim masih bisa dikendalikan dengan aman dan nyaman. Zaman Abu Bakar masih bisa dikendalikan dengan aman dan nyaman. Zaman Rasulullah lebih lagi bisa dikendalikan dengan aman dan nyaman. Mulai zaman Sayyidina Utsman, semenjak hilangnya cincin Nabi Muhammad, disitulah terjadi cekcok berkepanjangan. Maka ulama menyimpulkan hilangnya cincin Nabi Muhammad adalah awal daripada perpecah belahan dan cekcok di antara kaum muslimin. Terus sampai ke zaman Sayyidina Ali makin banyak permusuhan, cekcok dan lain-lain. Terus ke zaman Sayyidina Hasan, sampai Sayyidina Hasan itu meninggal dunia diracuni oleh lawan politiknya. Ini cekcok di antara kaum muslimin. Sayyidina Hasan meninggal karena diracuni. Turun ke Sayyidina Husain, parah lagi, dibantai habis-habisan. 70-an kurang lebih yang mengikuti Sayyidina Husain ke Kufah, itu semuanya dibantai, kecuali satu pembantu dan satu anak Sayyidina Husain, Imam Ali Zainal Abidin, yang tidak meninggal dunia. Semuanya dibantai, meninggal dunia. Apalagi Sayyidina Husain, itu bahasa kasarnya kayak dimutilasi, bahasa kasarnya lah. Dibantai itu, ditimpas mulai belakang, wawah belakang Sayyidina Husain. Nah, wawah belah dua belah belakang. Masih bisa hidup, masih bisa bertahan. Tangan Sayyidina Husain ditatak sebelah kiri sampai ke tiang. Tes, tatak. Ada bertangan lagi. Haus beliau hendak meninggal dunia. Pakai yuhud, bakakan. Artinya pakai yuhud. Pakai yuhud pakai tangan kanan sebelah. Sambil menjulurkan lidah ke danau hendak minum, haus, itu dipanah muntungnya Sayyidina Husain sampai tenggorokan beliau berikit panah. Katulangan dia sakit ya. Dipanah nah berikit. Tak berikit di sini. Masih bertahan Sayyidina Husain. Terakhir ditebas lehernya. Syahid di padang Karbala waktu 10 Muharram. Itulah makanya sebujurannya kewafatan Sayyidina Husain itu sudah diisyaratkan jauh-jauh oleh Nabi kita Muhammad. Waktu lahir Sayyidina Husain itu, Nabi kita diunjuki tanah segumpal, warnanya kuning-kuning kayak tanah latrik itu modelnya. Itu dipasani malaikat Jibril, ini tanah padang Karbala. Apabila tanah ini berubah jadi habang kayak warna darah, berarti cucu Pian Husain sudah dibantai di padang Karbala. Sudah ada isyaratnya. Makanya Nabi bila ketemu Husain, ketujuh mencium Husain itu di pohon bulu. Ketujuh bila mencium Sayyidina Husain di pohon bulu. Itu isyarat. Sudah ada alamatnya. Dasar benaran waktu Sayyidina Husain menjalani kehidupannya terakhir, akhir hayatnya beliau ditebas pohon bulunya. Tambah cekcok ada, tambah cekcok, dan itu terus berkepanjangan sampai hari ini.
Kaum muslimin dilihat aja potongannya banyak, tapi mentalnya kayak kerupuk. Kerupuk tuh biar banyak ya. Gampang. Saya ikat keras, ya udah. Saya ikat jangan menggentil, pakai. Inilah keadaan kita kaum muslimin. Inilah keadaan kita wayah ini kaum muslimin. Persatuan dan kesatuan kita sangat-sangat lemah. Nah, maka dari itu dalam pertemuan hari ini, malam hari ini, ulun ingin mengingatkan kepada ulun pribadi dan kita semuanya agar kita kaum muslimin sadar bahwa kita harus merapatkan barisan kita. PR kita masih banyak, tugas kita masih banyak, tugas yang Allah amanahkan kepada kita manusia masih banyak menghadang kita. Amun kita kada bersatu, amun kita masing-masing cekcok, wah ya apa selesainya? Wah apa tugas itu tagawinya? Sadar masing-masing lah, jangan bercekcok, jangan berhubungan. Ya Allah, mohon maaf. Wayah ini itu orang berhubungan kada lagi, nang berhubungan masalah partai berhubungan itu biasa dah. Biasa, beda partai berhubungan biasa. Kan ada ulun ngisahkan bala. Seorang dua laki bini beda partai, kelahi berumuran, ada mau langsung yang bini PBB partai bulan bintang, maaf lah, ada sama nyalaki PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, nabuh ini liga kedua ini ada mau langsung PBB lain, anuan jalurnya PDIP lain. Cuma bahwa jadi masalahnya bahwa maka dua lagi gini nggak pulang. Jakanya tetangga kan dia jauh-jauh juga deh belayan rumah. Di rumah salah mulu pulang. Tapi memusuh, lucu. Jadi saking debat hari itu mau nyalaki muar benar jalan. Kakeknya lagi kilometer tuh. Beli lagi. Padam sealamat. Mulai padu sampai keluar, mati lampu semua. Napa aja ini maka begadang kita kedusah pakai listrik lagi. Bulan dan bintang sudah terang. Jadinya lagi nyinggung. Oh ya jadinya ini. Awas. Nyinggung jadinya ini. Ayo aku balas kena. Bangun nyemini subuh, bahar nyemini begemat kan bangun sinta HP aja bangun lah. Turun yang ini tuntung semuanya subuh dikiranya laki ini turun semuanya subuh tulak kawarong salahnya ke badang tangga maharin kumpai. Laki itu bila boleh masjid biasanya menyelontar tutudong ada nasi kuning, hari itu menyelontar tutudong kumpai. Amoknya laki, kenapa maka aku diberi makan kumpai? Karena laki kan. Jadi jangan bini menjawab, oh abahnya wayah apa banteng suah makan nasi kuning. Banteng itu makanannya kumpai kan. Jadi bini tiwas menghutangi aku malam tadi, jadi diasuli olehnya bini. Ini contoh orang kada mau bersatu behual aja, tapi itu bagi ulun biasa. Inilah perpolitikan biasa, behual di situ tuh biasa kita menyaksikan. Tapi yang lebih parah, yang paling menghiris ke dalam lubuk hati kita tatkala kita melihat kaum muslimin bahwa sama pada kaum muslimin di pintangan urusan agama. Bida majelis pakalahi bingung dulu melihat. Ada paham saya kong empat majelis gini, saya kong empat majelis gini, ada berbawaan. Siapa malah jari karena berbawaan itu siapa? Nggak ada malajari itu siapa? Apabila gurunya nang ampun majelis malajari karena bawaan, itu guru berarti malajari anak murid layau. Jangan diompati. Ompati itu ini seorang layau juga. Guru empat tajun kalibak juga umang. Guru tajun kalibak awak merem kayak itu. Guru ada libak kan kayak itu. Ini gini awak bila guru tajun kalibak aku empat jiwa. Iya itu umang juga. Ada pintar. Umang itu ada pintar artinya. Ada wayang ini gitu.
survei sudah membuktikan ya, di lapangan sudah nampak beda majelis kada-kadawahan. Nah, maksud ulun tuh kayak apa caranya? Yuk kita kaum muslimin dina sama pada bahu membahu, rapatkan barisan, mengemban tugas ini bersamaan, berbagi-bagi. Ulun contohkan ilustrasinya ini. Misalnya pian diberi amanah mengemban tugas membujurakan 100 ikung manusia. 100 orang ini kelakuannya layau-layau beredar, banyak yang salah. Pian diberi amanah 100 orang ini harus pian bujurakan. Tiba-tiba ada orang lain datang menggini pian. Ulun umpat menggini pian membujurakan nang 100 ini. Ulun 50, pian 50. Nyaman kada? Ringan kada tugas kita? Bujur ringan kada? Asalnya 100 orang timbul jadi 50 orang, ringan kada tugas kita? Ringan. Mestinya sadar kayak itu. Majelis ada di kampung, majelis ini ada, majelis itu ada. Syukur inya banyak majelis, taringan juga beban seorang. Nah ini potongan hendak menguluh. Artinya bila sudah di kampung nih ada aku bertajak majelis, nang lain kada boleh tajak majelis. Ada boleh. Dunia bukan abang dia. Dunia bukan abang dia. Nah, maksud ulun tuh nang kayak apa yuk caranya? Menyuruh kaum muslimin ini supaya sadar ini majelis dimuliakan, ini majelis dihormati, sama pada memuliakan, sama pada menghormati. Di mana ada kesempatan berkumpulan jadi satu, rame. Ini rame, dilihat anak ini kan enggak masing-masing gitu aja. Situ-situ aku. Lalu gue tak peduli kita. Masing-masing aja jalan. Padahal tugas kita ini berat ya. Lalu orang-orang yang hendak menghancur orang Islam ini nyaman benar. Dilihati orang, jangan tuan gurunya aja berbual. Tuan gurunya ini kalau sudah rusak, umatnya itu dijantik sekali jerabah dah. Tuan gurunya aja gampang ditumbangkan, apalagi anak buahnya. Nah, masuk dulu, marilah kita berdataan bersatu padu. Nah, bersatu padu. Bahasa Indonesia bagus, saya bersatu padu. Bahasa kita bersatu padu lebih baik. Apa lah biar bersatu paduan orang? Bahasa kita bersatu padu lebih baik, Pak. Tapi bahasa Indonesia bersatu padu, nah supaya kita dikuat. Ayo kita bahu-membahu dalam mensyiarkan Islam. Ayo kita bahu-membahu dalam melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nang alim pakai ilmunya berdakwah, tapi nang berdakwah pakai ilmu ini alim. Nang gak ada alim berdakwah. Ini nang gak ada alim 4 jam ikuti mikrofon. Lagi urusan. Ya nang baca Quran benar-benar enggak. Nang kada ada dalam Quran dibacanya. Wa qallat sawmantah wa man ada dalam Quran. Berataan nih orang tahu wa qallat sawmantah wa man nisawmasa. Berataan orang tahu. Siapa membedakan sauman tak manis dan berarti wakallat sauman tak. Kalau sauman tak manis sauman sak, nah diulahnya kayak mengaji asal mendengar Quran, nah udah. Nyada aja bahasa Arab pun diulang-ulang punya bahasa Indonesia ada. Artinya pun pesantren itu pintar. Jadinya maulah kebanyakan bahasa Arab ini udah ulahnya bermainan, campur aduknya bahasanya dan bahasa Banjar gitu. Adul ya jabak, paman tajajak, pakat tajarat. Ad-dunya jabak, dunia itu jabak, paman tajajak, pakat tajarat. Saya mau menjajak, berarti tajarat. Nah, itu coba campur bahasanya kan. Jadi unik tak ida kanal awaku ringkutan au sinqalan au qad
qaturan aw kasamutan fa ubatuhu bil urud. Itu bahasa Arab campur Banjar. Tapi Arabnya lengkap itu, Arabnya lengkap. Idza kana al-awaqu rinqutan, al-awaqu isim tanah, rinqutan khabar tanah. Idza kana al-awaqu rinqutan aw sinqalan aw qaturan aw kasamutan fa ubatuhu bil urud. Apabila awakku ringkutan, singkalan, apa tadi kesamutan, fa'ubatuhu, maka obatnya bil urud. Itu Pak, bahasa Arab campuran. Kami bahari yang masuk pondok kayak ini bahasa Arabnya nah. Laisal kata bila sangkadi. Atau bila sangkadi dia. Laisal kata bila sangkadi. Fa'idha ghataltum fagharuha. Laisal fata bila sangkadi, tidak dinamakan seorang fata, pemuda, bila tidak bersangkadi. Fa'idha ghataltum, maka apabila kalian kegatalan fagharuha. Itu Arabnya lengkap, tapi bahasanya campur aduk ya. Ya Allah, layau nih situ. Allah. Nah, nang bertugas berdakwah pakai ilmu tuh orang alim. Nang kada alim dakwah. Kada kawan dia kada alim, lo hendak menjepai-jepai ya. Juga lawan mikrofon kayak berusaha. Ya kayak inilah jadi orang kada alim tuh hendak umpat juga panggil. Nyata lihat kayaknya gawian jadi orang alim tuh nyaman. Dilihatinya oleh nang bungol. Nang bungol ini kan menyimpulkan gitu. Nyamannya jer kayak Sigit tuh berceramah aja. Polalau di mikrofon, datang dihormati orang aja. Bulik disangui orang, macam-macam 4 sehat 5 sempurna. Sampai orang kan dijemput pakai mobil mewah, hotel disediakan, dimuliakan orang, macam-macam. Nyaman lijer jadi orang alim. Bapakku bisa bepanggil warai. Lalu ada mental bisa bepanggil, lu tampil lah juga. Ada sekolah basic pondoknya ada deh. Ini panggil malam ini dia kuliah juga lah. Basic ya. Nyata kumpulan buku hilsi ini kalau ada. Padahal latar belakang pendidikan pondok ada deh. Mengaji agamanya ada, tapi wani-wani tampil. Bebuku mental kuat. Banyak ada ini gitu. Banyak ya. Sampai karena melihat orang bulan Maulid jadwal full, bulan Rajab jadwal full, sidin full juga. Full juga jadwal. Pokoknya sidin bagi ke, sidin mencari apa-apa kalau dipakai. Han, guru juga orang nyampe. Orang alim juga disambar oleh masyarakat. Menunggu nih, menunggu terus. Banyak ya kejadian sampai kayak ini banyak kejadian kayak itu. Sampai akhirnya mengaku-ngaku jadi habib, penceramah juga, ibak juga, jadwal kayak orang. Dapat tempat juga, bulang kayak keterangan ayam katanya. Gamis 2-3 lapis, selendang, macam-macam. Tapi baca Al-Qurannya mengaragau. Kan ketahuan loh, babat bobotnya tuh ketahuan di situ. Mendasar kada ahlinya, jangan coba-coba ya. Nang bertugas dakwah pakai ilmu cuma orang alim. Nang kada alim jangan coba-coba. Idza wussidal amru ila ghairi ahlih fantadhiris sa'ah. Apabila diserahkan sesuatu kepada nang kada ahlinya, tunggu kehancurannya. Nang kada alim, coba-coba jadi orang alim, hancur biar umat. Habislah jauh berdaan. Kita timbul memaham pakai otak seorang, memahami Al-Quran, ada lagi pakai tafsir, pakai otak seorang aja. Siapa seorang? Mujahid, apa namanya? Mujtahid kada juga. Siapa seorang? Oh gini aja pahamannya nanti ini. Maham seorang. Mau mah mentafsirkan Quran pakai akal seorang. Ada mau nanti itu.
Ada aturan, sudah kita ini sudah memasaknya. Ulama-ulama bahari sudah mengaturakan, tinggal kita aja lagi memutikinya nih. Sudah masak dah. Nah masak ini kita banyak nang kada tuntung, banyak nang kada dapat, banyak nang kada mengerti. Udah masak tuh apa lagi kita disuruh memasaki mungkin ya. Ada masak-masak. Itu sudah memasaki akannya kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, kayak sekelompok Hujjatul Islam dan lain-lain kawan-kawan beliau. Ini nama masakinya di awal-awal itu. Kita ditinggal menarusakan, mengambil yang konsidin aja. Nang berdakwah pakai ilmu, nang alim, nang ada alim, lain babnya. Kayak bangun pondok nih kan. Nang berdakwah pakai ilmu bukan ustaz-ustaznya. Karena ilmu beliau-beliau mumpuni, mampu. Nah sekarang kita nang hendak umpat andil dalam dakwah, lihati profesi dan keadaan kita. Kita jadi apa? Oh jadi orang sugih di benua. Oh udah kesugihan untuk digunakan. Kada ada amalan yang paling afdal bagi orang sugih kecuali memakai harta. Orang sugih itu jangan banyak cikir, banyak mengeluarkan duit aja. Ini babnya afdalan amalan. Apa cara amalan guru yang paling afdal kesan ulun? Nah, biar penduitan, keluarkan duit kesan agama. Amalan paling afdal, ada lagi yang afdal paling itu kesan biar. Kesan kurang lain pulang. Karena Rasulullah itu datang, bila sahabat datang lawan Nabi kita, diberi Nabi amalan lain-lain loh. Nabi itu bisa melihat keadaan orang yang datang. Nang datang ini orangnya penyarikan, pemamayan. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah beri ulun wasiat. Apa jawaban Nabi? La taghdab. Muliki pulang, parat dan demi lawan. Memuliki pulang Apalagi wahai Rasulullah, la taghdab. Ya Nabi sampai 3 kali, la taghdab, jangan ikam pamamayan, jangan ikam penyarikan, karena Nabi tahu nang datangi orangnya pamamayan. Kada ada amalan yang paling afdal kesadinya kecuali jangan pamamay, karena orangnya pamamayan. Nah kayak itu tuh pian panduitan, pian banyak bisi duit, maka amalan yang paling afdal bagi pian ngaluarakan duit kesan agama. Nah dikeluarkan kesan kebaikan. Jangan terpaling. Itu sudah urusan menyewa artis ibu kota pendahuluan dokter. Kita hendak datangkan artis, cek kari cek, misalnya ada artisnya kan. Artis ibu kota cek kari cek. Itu budget apa namanya? Budget. Wah, itu budgetnya sampai 150 juta. Siapa yang hendak umpat andil? Aku sepertiga. Berarti 50 juta dah. Sanggup nyewa nang cek tadi 50 juta ya. Bayar tak orang hendak bangun pondok, orang hendak pengulitan. Apa punya buku kok? Kintaan dari sana cara maulid. Berapa aja nyumbang saya kok? 20.000 aja. Aku 15 di sini. Itu urusan artis ibu kota 50 juta sanggup. Urusan maulid orang 20.000 awak 15 apa ini sejarah keduniaan nih itu kan. Ada orang yang kayak aku cari ade asal aku ingin cari ade kalau si anak kayak itu urusan pokoknya urusan anjaran nomor 1 dah. Bila urusan kebaikan nyata ada beliur sama sekali. Nah maka pian-pian yang banyak bisi harta, pian yang banyak bisi duit, gunakan duit pian kesan dakwah. Nanti Sayyidina Utsman kan, Rasulullah itu bisi sahabat yang lengkap. Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman ada, Ali ada. Yang keempatnya ini merupakan sahabat paling utama. Yang dari keempatnya ini Nabi mencontohkan seorang pendakwah harus memiliki 4 ini. Jangan kadang memiliki 4. Misal, bubuhan ustaz nang berdakwah hendak menjalankan pondok. Nah, bubuhan ustaz ini diumpamakan seperti Rasulullahnya. Rasulullahnya nang berdakwah harus ada memiliki Abu Bakar. Siapa Abu Bakarnya? Nah, maksud Abu Bakar ini siapa? Sosok nang dituhakan. Gasan bertukar pendapat.
Harus ada kita mengisi dalam dunia dakwah ini, berisi nang dituhakan. Lalu bila ada masalah kawa curhat, ada masalah kawa bertukar pendapat lawan nang Tuhan. Nah, ulun kami di sini kan maulah pian jadi tutuhannya. Tolong kami minta saran dari pian. Ya apa pendapat pian mengenai pembangunan pondok kami? Ya apa pendapat pian mengenai dakwah kami? Kan itu minta pendapat. Nah, nang dimintai pendapat pulang harus bisa mengeluarkan pendapat yang bijak. Itulah sosok Abu Bakar. Abu Bakar itu sosok orang tua nang kawa membijaksanai berbagai macam perkara. Ya, ada orang Tuhan yang ada bijak tuh ada. Tahu pun seorang jadi kayo. Ada peduli sih dia. Nah, kayak mengawinkan anak tuh lah, mengawinkan anak. Memang wali mujibir, namanya kan mujibir. Wali yang bisa memaksakan kehendak. Anaknya boleh kada dipaksa kawin? Boleh. Nah, ikan kawin dan simaloi. Boleh kada jadi abah itu? Boleh. Hak abahnya. Tapi coba bang, biar pikirkan. Apakah nyaman rasanya cinta yang dipaksakan? Kayak itu tuh. Coba pian pikirkan baik-baik. Andaikan anak pian itu adalah pian, dipaksa oleh orang tua pian, sedangkan pian kan ada sedikit pun hendak lawan orang tersebut, dipaksa, bagaimana perasaan pian? Pian pikirkan begitu. Bujur hak pian kalau memaksa, tapi pian pikirkan ini anak menjalankan rumah tangga. Paham gak? Untuk hal paham gak? Memang hak memaksa itu ada di pian, tapi tolonglah anak jangan dipaksa-paksa. Itu lah, jangan dipaksa-paksa. Nah, yang paling nyaman itu kita mau kontrol aja, arahkan. Oh, inikah calon laki ikam, melihat orangnya pindah baik, terusakan. Melihat orangnya pindah kada baik, beri nasihat. Aku nak beri pandangan lawan ikam, melawan lelaki itu. Aku sudah tahu kayak itu balangnya. Mun kawa ikam jangan, kasihan ikam. Dan aku kada itu, mun ikam kawin lawan orang nak kada baik. Itu kan pandangan aja diberi itu, memaksakan ya. Masa walaupun hak memaksa itu ada pada kita dalam hukum fikih, tapi kita aja yang bijak, jangan memaksa. Nah, kayak ada nyaman bin pemaksaan itu dan nyamannya. Makan wadah dipaksa nyaman lah. Nah, jelat turang tangan, jelat turang berarti sumpah lu orang pakai. Nyaman lagi maunya. Ada nyaman, nah nyaman itu dasar kita hendak dulu kita makan nyaman toh. Apalagi kawin. Ada istilah nyamannya, kawin dipaksa itu ada. Oh kakak-kakak ini pintar kayaknya. Paksa abahnya, kamu jangan kawin yang itu aja. Mengingat aja abahnya, kawin ini aja. Kakak-kakak ini. Pasti gitu jawabannya. Itu sudah survei membuktikan di lapangan sudah terjadi nilai itu. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mana lah ya Allah situ. Abu Bakar Siddiq lah tempat bertukar pendapat. Abu Bakar sosok orang Tuhan nang bijak. Kita harus memiliki Abu Bakar. Ulun harus ada misi Abu Bakar. Alhamdulillah Abu Bakarnya ulun banyak aja. Artinya ulun ada masalah ini, ulun bertukar pendapat lawan nang Tuhan. Ada masalah apa dalam dunia dakwah, ulun bertukar pendapat lawan nang Tuhan yang bijak, nang kawa memecahkan itu masalah. Yang kedua, kita harus misi Umar bin Khattab. Siapa tuh Umar? Sosok yang siap melindungi kita hidup sampai mati. Ada yang siap pasang badan melindungi dakwah. Ini harus ada nih, harus ada. Kita misalnya jadi ulama atau kita bangun pondok, nah di balik itu harus ada sosok yang melindungi dakwah kita. Makanya biasa tuan-tuan guru tuh kemana-mana ada apa ngarannya bodyguard, ada pengawal. Kenapa maka dikawal? Ya siapa tahu ada orang yang ada baik, perlu dikawal. Wah gurunya beritaan baik, belum tentu. Bahkan kita ada menemui tuan guru yang mobilnya berpindah-pindah. Tolak mobil ini, boleh mobil yang lain. Kenapa? Kalau mobil ada nana nimbang. Ada
kadang-kadang juga pikir-kadang, oh ini platnya motor guru tadi lah. Terus sudah sniper teleponnya, itu mobil guru, platnya itu dan ini. Soalnya guru juga lihat, pas mati supir motor sudah. Hanya baginya biar motor guru lah. Kalau mantra sarik nonton guru bisa. Nah, tuan guru harus ada visi pengawal yang siap mengawal beliau. Ada Umar bin Khattabnya. Itu Umar tuh dilawani anak menggantung Rasulullah. Nah, ya Umar, aku ulun langkahi mayatku. Yaitu jadi pengawal tuan guru tuh harus berani mati. Ibadah tuan guru sarang orang pukul dulu. Apa sakit tuan guru? Awak tinggal terbuka kayak apa? Untuk ada jadi pengawal yang ada. Lawan mengawal tuan guru, Julen sudah lu sampaikan sebagai mengatakan bila mengawal tuan guru itu jangan berdesakan. Mengawal tuan guru itu jangan berdesak-desak. Tujuan mengawal tuan guru karena tahu di jalan terakai laju. Orang dipikirkan mengawal tuh saudaranya kan bisa di motor sih di mobil, lapang luput juga mengawal mereka itu tahu laju luput juga mau di jalan nyaman marah laju. Nah itu pasti turun tuh mengawal. Aduh sakit nanti ikuti macam-macam. Yang ada nama ikutin sampai kakak tiap sini mengawal tuan guru. Dia nak kayak apa jadi tinggi. Ayo pak mengawal tuan guru itu jangan diangkat sekali orang jalan jadi tinggi kan tiap sini. Kasihan nasib berjebak jadi tuan guru. Belum lagi nama kacau kacau. Itu nang menyuruh membuka jalan menjajah bagi suruh. Ya pak. Jalan. Ini kan pak mawan orang ini. Gurunya menjaga. Guru kesandar. Kau jadinya bersama lo. Anda belajar seorang dia bersama lo. Makanya hati-hatinya atau diulah sebaik-baiknya sistem pengawalan itu diulah baik-baik. Misalnya orangnya padat, benar ulah pagar tangan atau kayak apa caranya. Cuma lapang kayak itu nah. Jangan artinya jalan itu terlalu sempit, jangan juga. Kasihan sih kayak kalau kau bingung. Nah itu bagian Sayyidina Umar itu, bagian Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu kita harus ada visi Utsman. Utsman ini sosok orang sugih tapi pemurah yang siap mengeluarkan hartanya untuk dakwah. Ini nah kali dicari. Umar banyak aja. Kalau punya guru bilang kemana manupian, bukan dah nak kok banyak kayak itu. Ini nangin urusan ini urusan nangin ini kali benar. Nah Utsman ini orangnya royal dengan duit, sosial di masyarakat, terkenal dengan pemurah. Pernah kan kaum muslimin itu waktu hijrah rasanya mengalami musim kemarau. Itu sumur nah ada satu-satunya cuma ampun Yahudi. Maka Yahudi ini pintar, mentang-mentang orang parlo banyak, dia nyumbeli orang. Harganya dilaranginya satu wadah, satu girbah itu berapa harganya? Larang harganya. Di sini peran Sayyidina Utsman. Ketika Sayyidina Utsman melihat itu sumur ampun Yahudi, diparaki Sayyidina Utsman. Jual kah sumur ini Sayyidina Utsman. Oh kada Yahudi pintar juga. Sayyidina Utsman jual lah. Nyaman ikan banyak berapapun ikan banda harga kutu kari. Duit emas berapa aja ikan handap, aku siap menyediakan. Ini aja Yahudi. Ku jual separuh. Sumur itu dijual di separuh. Ya apa kisahnya jual sumur separuh? Dia kan ada Sayyidina Utsman oke ya. Ya sudah, separuh berarti harganya sekian dinar. Oke. Berarti Sayyidina Utsman pengelolaannya kita bagi dua berarti. Karena ini saham ampun kita berdua. Ampun ikam separuh, ampun aku separuh. Berarti pengelolaannya kita bagi dua. Kita bagi hari di Sayyidina Utsman. Hari ini ikam, besok aku. Hari ini ikam, besok aku. Hari ini ikam, besok aku. Baharan sehari. Akur. Ketika giliran Yahudi kan berharap untung. Tiap hari orang antri itu banyak duitnya. Pas kali giliran Yahudi, orang menukar larang banget.
Bayar pas karena giliran Sayyidina Utsman, hari ini 24 jam banyu digratiskan. Sayyidina Utsman, mau bejurut orang ambil banyu. Besok karena giliran Yahudi, mau muat Yahudi. Kan ada lagi orang kare. Mau Yahudi beberapa hari mereka itu terus. Hanya Yahudi milik mungkin ini Utsman naikam jenuh kali berada. Akhirnya sumur itu ditukari oleh Sayyidina Utsman. Ditukari oleh Sayyidina Utsman untuk keperluan kaum muslimin. Beliau mengatakan, ini sumur aku wakafkan untuk kaum muslimin. Sugih lihat, orang muslim ada di isi sumur berkat ada donatur yang pemurah. Ini alih cari Utsman. Hanya banyak Utsman lakas itu untuk Utsmannya banyak. Umar banyak. Utsman kan ada banyak tadi. Lihat, dah suki beradaan. Nyaman lah kasambun dulu tuntung pun, ya kan? Nurul Azhar tuntung, ada Utsmannya. Ya Utsmannya sekitarnya. Hanya, benar guru ini jadi Utsmannya cuma kemampuan kadang-kadang. Ya itu bercita-cita berang dulu. Ulun berdiri biar melihat orang sugih tapi pemurah. Paling berdiri dia melihat itu. Kita banyak menemukan di lapangan orang sugih yang gawiannya dia menjamu tamu gawiannya. Sugih orangnya. Urusan keagamaan ini kada salang digamit. Kada salang digamit langsung paham. Misal orang mau masjid. Tuh di sini masjid itu berapa dananya? 5 miliar bilang. Aku 1 miliar sih. Nanti itu langsung nyaman sugih nanti ini. Ini nanti kehendaki. Guru berapa kalau pondok? 2 miliar. Aku 1/2 miliar guru ya. Nyaman kayak ini. Cuma dede. Jadi nyaman pak nggak kayak itu tapi ya. Behiri mau melihat kita. Ulun nak kisah ada sekong orang sugih gini. Ini rancak udah kisahkan. Cuma ulun kadang menyebut nama dan tempat demi menjaga kode etik jurnalistik. Ada seorang yang kaya raya. Beliau keturunan orang kaya. Ketika abahnya meninggal dunia, beliau diwarisi emas 9 kilo. Warisannya dapat beliau 9 kilo. Berbagi sama adingan dapat warisan emas 9 kilo. Kita kan 9 gram aja kan 9 kilo. Masih emas 9 kilo. Imbah dapat warisan 9 kilo emas, nasibnya muncul lagi. Tapa bini orang sugih. Sudahlah inya sugih, tapa bini orang sugih pulang. Bah tapa bini orang sugih, babaya mintuha hendak mati, berucap ke ini pulang. Hartaku itu jadikan aja mengelola berdaan. Nyamannya, jadinya aku ruwek itu. Jaga aku bin handel. Nyanyain jaga. Nah, akhirnya orang ini pun jadi orang sugih. Tapi lihat, sugihnya sosial banget ya. Jadi ulun ada misi perguruan untuk mendirikan pondok. Waktu membangun musala, kada bangun-bangun, musalanya terbengkalai. Kenapa? Karena kawatnya kada mau buka. Kawat wasi ini depan buka. Pas lewat sini melihat, sehingga guru di sini bangun apa guru? Ini musala ji, desain pondok. Oh, kenapa maka kada ada nih? Duitnya ji macet. Oh ini, kenapa? Nang perlu nih, kenapa yang perlu guru? Ini ji kawat sekian ratus ini. Catat guru. Ulun semuanya. Wah nyamannya. Akhirnya ditukarkan berapa ratus kawat, berapa ratus itu dan ini jadi musala. Banyak pun sih ini musala tuh ya. Di kampung pulang, langgarnya di kampung sini tuh buruk banget. Reyok, jabuk di katanya dilihat. Jadi orang kampung ya kan ini ji rakai bisa deh. Ya Pak, mungkin kak rakai juga. Ada menjorok rakai. Jangan gitu yo. Rakai gembeng. Rakai itu benda, rakai juga. Nakur rakai itu. Membangun ini tahu yo tahu kan. Di sini apa?
kayak apa Ji? Rakyat Ji, rehab total Ji, rehab di sini. Berapa dananya nih? 1 miliar, aku 300 juta dulu di sini. Han, ya kan? Dananya sembilan, aku 300 di sini dulu. Mendengar keluarga-keluarga yang lain berkumpulan rupanya sampai tengah 150 juta pulang. Susulan dari keluarganya. Kan Pak 1,5 M dah. Jadi masyarakat kadang ini lagi mikirkan 1,5 M itu lagi. Asalnya 1 M jadi 1,5 M jadi pikiran masyarakat. Kenapa ya sudah 600 toh? Sidin pulang toh. Manuntung akan tuh sidin pulang. Makanya pian pas waktu sidin meninggal dunia itu ya Allah banyak orang menyembah yang akan. Nam datang tanpa diundang banyak. Kenapa? Pemurahnya beliau itu nama orang sidin Makaramat. Kawan ulun menjual tongkat lalu di toko sidin menjual tongkat mbah itu tak di sidin berapa harganya nih 1 juta Ji unjuk di sini tentang 2 juta kan nyamannya katanya ke itu mau jual datang misalnya guru kan bawa gamis berapa guru nih harganya bro 250 bayar 300 kan nyaman kayak itu adalah Pak Guru Mangsul ada ini Angsul lagi tuan guru dia ada ini juga guru udah menjual lagi nah ada ini angsulannya guru jadi 2.000 lagi 2.000 tuh dia rasakan ada tuh guru aja duit tuan guru tuh berkah tapi pintaran jauh Angwe ini tahu cari berkah ya, bisa banget cari berkah. Ya, anak kami bisa cari berkah. Habis semua tuan guru berkah macam-macam di liliknya. Guru aja baju itu kacau, ambil berkah dia. Dikira manu kali mintanya. Kita manu kali gak orang lagi rambut lah. Nyaman semua. Itu luput ngambil berkat kayak itu luput ya dia jangan ngambil berkat tuh foto ambil berkat dia ambil berkat tuh minta doa foto tuh ngambil kenangan caranya lah ngambil berkat itu ngambil foto tuh ya hati tuh gurunya lucu jangan ada foto-foto ini gak ada tahu tuh guru lucu tatap gilirnya berdua karena saja guru ini berdua berganti sampai sejam tenang raung sini makanya terlalu itu makanya kita pintar aja biar melihat situasi kondisi di muhasidin tuyuk kan ada bila muhawiyuk harus sahih memutok artinya cukup dengan memandang bismillah mudahan ini rahatan betianan khusus kalau anak guru nak mudahan kayak guru juga itu kelakuannya, ilmunya, muhanya jangan kan? Muhanya juga macam sama ya. Ada kenal lain lagi muha. Beredaan sekampungan lahir kali. Ya bang berdua kayak itu pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina Utsman bin Alih cari dia. Alih banget mencari ya Allah. Makanya ulun berdiri benar. Ulun bilang melihat orang sufi nak itu ulun bertawassul berdoa kepada Allah Taala ya Allah mudahan suatu saat biar jadikan ulun sufi nak kayak sidin. Melihat kelakuan sidin tuh nah. Kelakuan sidin nak kayak ini bagusnya kelakuan sufi tapi sosial. Sufi mamalar ada begini lalu. Apalagi pesawat najualan bisi banyak shock. Sugih tapi pamalarnya tuh kadang jalan orang lan bini lan anak lan diri sendiri pun dipalarakan kan ada diri lalu nah itu tambah sedikit di hari Jumat kalau suah baju putih sanohan dia baju putih bertulisan jemblos nomor 2 tambah sedikit baju partai ada yang baju partai tulisannya sekali semprot langsung mati oh udah tulisannya hadiah kan gitu orang hari Jumat baju gitu, kada suah kalau bang baju gamis merek apa, misalnya merek itu dan ini sudah yang baju putih baik-baik hari Jumat kada ada, sugih duit bertambah di rumah, banyak bisa duit, tapi kada
kawa menukar mana kayak itu tuh ada diri lalu langsung sugih kayak ada sugih karena pesan beli kata masih tuh kemarin pesan namanya tom bentisnya memang sehat pak untuk kesehatan tapi kan kada patut kita apa mantin banyak tom kayak ini habis lebih betul ada potongan orang sugih lalu orang menawar sugih itu ditampayakan kesugihan Allah Ta'ala. Nah, tampayakan dan manusia wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tampayakan, kada sombong kada, nampayakan nangin ampun sidin. Kayak itu nah, ini ampun sidin ditampayakan. Niat kada sombong kada. Makanya belajar supaya jangan sombong. Belajar niat menampayakan tuh niat menampakkan ampun Allah. Kada ada ampun seorang kisah seorang, kada ada kisah Allah mana ada. Paham enggak? Alih cari Utsman juga. Alih benar. Yang keempat Nabi berisi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa Sayyidina Ali? Sosok pemuda atau generasi penerus yang siap menggantikan kapanpun. Harus ada kita nih. Mau di kampung tuh hak berdaan ada rame. Harus ada nang anom nang siap menggantikan nang Tuhan. Nang anom nang siap dididik oleh nang Tuhan. Jadi bila nang Tuhan udur, nang anom sudah siap tampil berdaan. Makanya Julun menyarankan kan, di masjid itu memang ada urutan tertentu orang jadi imam, yang paling fasih, yang paling alim, yang tak dahulu hijrah di kampung itu, kemudian yang tatuha umur, kan ada urutan. Misalnya nang tatuha itu mencukupi persyaratan, bujur yang cukup persyaratan, tapi tetap yang harus berbagi. Tujuannya apa? Menyiapkan generasi penerus. Jika misalnya taraweh, marah nang tuha jadi imam isya, nang anom jadi imam taraweh. Tujuannya apa? Menyiapkan generasi. Injalan jadi imam ini mental, lawan harus suah. Biar mental jadi, nah bahkan kayak ini biasa jadi mental. Pas pemulaan jadi imam, neder ya. Bah, ada yang gampang kan orang pemulaan jadi imam. Ulun jadi pemulaan jadi imam, bibir bergerak seorang. Pemulaan jadi imam, tuh tohoknya marek tatap bergerak aja. Pemulaan jadi imam, tuh. Mungkin ada rancak dites, ada awal biar karena tak biasa. Ulun ada bisi keguruan, nang kopiah jimeng nang irang tuh, nang kayak kopiah ading nih. Kan dipasangnya di kepala, dibeliau di kepala. Jadi imam subuh Jumat pertama kali baca alif lam mim tanzil as-sajdah tuh. Iya nang kopiah ini pacol merasa lagi. Nah, awak mah. Pacol kopiah merasa lagi. Itu pertama kali jadi imam. Amun kada dibiasakan, dia kada mau bisa. Kan makanya didukung lah bila ada nampak tuh oh ini berpotensi bisa jadi imam, maju kan biar di sembahyang sunat aja kayak taraweh itu kan digilir melatih mentalnya. Mentalnya bukan sudah dilatih bisa mau jadi biar lagi naik mahubah tuh. Bila mental mina lama nyata tumbuh betis kan maka kejam pemahaman maka nang mimbar wah ini udah ganda tongkatnya aja nah kayak ini nah kada genggam memacak mantapnya cak memintal kada jadi apa alhamdulillah kira orang kan nangis ini kayak mana sapi bukan bacaannya oh pada itu nah buruk uang ketumpuk mana udah buruk uang ketumpuk mau pulang Allah nasib minta lagi jadi gede berkembangan biar ya Pak makanya rancang ini dilatihnya bah punya orang gugup tuh biar orang gugup nih lah orang gugup biar hafal biar bisa mun gugup bisa layau padahal hafal bisa mana kami itu bayang Jumat sampai dia sudah kawan juga bisa kan ada kalau di sepi hestona bacanya kayaknya
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير لك من الأولى. Kamu apa tolak sini tak? Layak bawa dua, yang pintar ada jadi. Khairul laka minal ula. Terus sini wala sawfa yawatin. Ganjil bacaan ni surah Sapi Jiska surah dua. Hanya padahal hafal tapi gugup layau bacaan. Hafal tapi gugup layau. Itu rancak tu jadi imam. Rancak jadi imam masih ada gugupnya. Apalagi nah hanyaran jadi imam. Bah, ya nang kayak kisah ulang kan hanyaran jadi imam. Tuntung azan. Awas kada ada kamar. Naik seko. Lu bakal ada kamar lagi seko. Imam narajin garingnya. Ada keluar. Ada nih dulu aja seko. Naik pulang seko. Tetapi baju koko. Kalau kayak jadi imam, aku suara aswak pada. Mau jadi imam. Naik pulang seko. Kalau kan jadi imam, jadi izin guru belum ya. Macam-macam alasan. Sampai 10 tahun bulan. Gaya pampihannya nang ke 10 nih 9 dah. Gaya nang ke 10 naik. Pas kurang bagabis putih, keselintang abang. Kopiah putih, hanya datang umroh. Nah itu masih gitu. Nah ini bulannya, nampak pihaknya pas dah. Soalnya dilihat dari segi pakaian meyakinkan. Jadi di bulannya maju. Hanya aja sih deh. Aku udah tahu urusan di sini nih. Jadi aja, imam narajin garing. Ini yang 9 ini jadi bisa jadi imam. Lihat aja lagi harapan. Bila kita kau mikir kita. Mau kan mau, mau kan mau. Biar dia baju. Kadang di sini aku harus jadi imam. Aku ada bisa ada dan jagal saya kok baju ada. Kalau aku parahnya. Kalau saya tak orang ancam maju. Maju sini. Sekarang yang pernah awas di Makkah kan? Awas di Makkah adalah ingoh-ingoh Makkah. Ada ingoh-ingohnya. Rasa-rasa Makkah itu ada. Di Makkah itu biasa Imam Abdurrahman Sudais Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu. Di sini mengatakan sawu sufufakum. Sini ingatnya ada yang sawunya itu. Sawunya itu sudah kalau imam di sini sawu di sini. Boleh ke kanan sawu, sawu. Jadi jangan berlekat ini imam versi hanya pulang. Jangan rajin dari sawu jual sawu. Ini promosi sawu kayaknya deh. Sawu. Ada aja bulannya sudah maklum lah orang harus di Makkah. Ini kan mungkin kelebihan beliau. Allahu Akbar. Gak usah dingin kan ya? Kalau di Makkah. Kalau imam dibaca kan macam-macam dibaca. Astagfirullah. Wala'udhu birabbin nas dibaca. Usolli fardal maghrib. Di sini kan ada Allahu Akbar. Hadir pulang baca. Allahu Akbar. Kasut dan berkasat ta'aruf ta'yin terbuat. Baca ya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Bagus bacaan. Sampai waladdallin. Amin. Bertahan di belakang. Jadi jauh saya kong bersuara dalam hati nih. Bagus nih jadi bagus. Di sebelah di suara agak pada habis. Asal jadi ini mengganti garing ini tadi. Nah, orang ada suara jadi imam dia, orang ada suara jadi imam. Kipas angin itu kan ada dari sini di imam. Tapi baju gamis ini bergerak. Karena kipas angin itu
ada, tapi baju gamis bergerak-gerak. Bingung juga di belakang ini melihat ada apa ini maka bergerak-gerak. Nah, baju gamisnya yang legal, kan baju gamis. Ada guys ini taruh saya baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Jadi nanti belakangnya berlima pamitkan berlima ada. Ragu-ragu Pak. Anda maminakan di arah air bukan. Nang sekong kada maminakan di walau dolim. Sarung kesanto. Ya inilah contoh akibat mental kada jadi. Mental kada jadi ibarat ada juga mentalnya tanpa terlatih kada terbiasa akhirnya membuat layau baca. Itu bujuran dia, makanya harus ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini sosok generasi penerus yang siap meneruskan perjuangan Allah Nabi Muhammad SAW. Intinya, kesimpulannya pertemuan kita malam hari ini, marilah kita rapatkan barisan bersatu padu untuk memperkokoh persatuan kita sesama kaum muslimin untuk memajukan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Mari ikut andil dalam berdakwah, yang alim dengan ilmunya, nang sugih dengan hartanya, nang kuat dengan tenaganya, nang jagau dengan kejagauannya, nang anom dengan waktunya. Gunakan semuanya sesuai profesi dan keadaan kita untuk bersama-sama membantu dakwahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat kita membantu dakwah Nabi, kita nantinya di hari kiamat mendapat syafaatnya Nabi. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini diberkahi Allah. Sabar-sabar hadir dipanjangkan umur, kesehatan afiat, diluaskan rezeki yang halal, kata lepas mencarinya. Segala urusan dipermudah oleh Allah, segala hajat dikabulkan oleh Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan kita sabar-sabar diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Begitu pula anak cucu kita diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya minta redha, minta halal, minta maaf. Lawan demikian sabar-sabar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.